Selamat datang di On Mystery. Selamat datang di On Mystery. Bersama saya Sam. Dan saya Danu. Di sini kita akan membahas tentang misteri-misteri yang terjadi di sekitar kita, baik disadari maupun tidak sadari. Jadi, siapkan telinga, tetap fokus, karena kita akan memulai perjalanan menuju ke sisi yang lain. Pada episode kali ini, saya Sam dan Mas Danu akan membahas tentang gedung tua. Gedung tua nih Mas Danu, ya kan? Gedung tua kita tuh sekarang ada di Surabaya. Ya. Jadi ada satu gedung tua yang sangat terkenal di Surabaya. Betul nggak? Betul. Bisa disebutin di mana tuh? Di Darmo itu dekat rumah saya. Oke. Iya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang rumah hantu Darmo. Untuk semua orang di Surabaya pasti ngerti nih. Pasti tahu lah. Pasti tahu kisah pasti ini. tahu. Pasti tahu lokasi ini. Kalau Mas Danu ini kebetulan kan rumahnya deket nih sama Ya, nggak dekat banget, ya. tapi dekat lah. Ya, di sekitaran situ ya. Sekitaran situ. Menurut rumor yang beredar dan ini kalau misalkan kita mau bahas, rumah hantu Darmo ini cukup terkenal karena beberapa kali sempat diliput sama stasiun TV. Iya. Betul kan? Iya, betul. Sempat diliput sama stasiun TV. Ada beberapa mungkin konten kreator ataupun orang-orang yang bekerja di media Iya. itu melakukan uji nyali di sana. Betul. Nah, pernah itu. Ya, benar kan? Sudah pernah. Nah, dari rumornya katanya awal mulanya nih Mas, rumah itu bisa menjadi rumah hantu itu gimana? Itu rumornya sih dari kayak pakai pesugihan gitu ya. Oke. Pesugihan terus dan itu minta tumbal itu manusia gitu kan. Nah, ini kan lama-lama kan udah nggak ada yang dikorbanin. Betul. Nah, akhirnya pakai korban hewan itu. Oke. Nah, otomatis dembitnya itu kan nggak mau, Ya. kan dia melanggar gitu Ya, kan. betul. Nah, mungkin ada perjanjian atau apa gitu kan ya. Dan yang jadi korban itu satu keluarga itu gitu kan. Oke. Itu kan pakai pesugihan terus sampai kaya raya gitu kan ya. Terus sampai punya kapal pribadi gitu kan, sampai punya kapal pribadi terus berlibur dan kapalnya tenggelam sampai sekarang nggak ada kabarnya gitu kan. Oke. Jadi rumah itu tidak berpenghuni dan lama-kelama ya hancur sendiri gitu Ya, kan karena nggak ada terbengkalai. energinya, terbengkalai gitu. Betul. Kalau Mas Danu sendiri pernah nggak dengan sengaja atau mungkin dengan sengaja ataupun nggak sengaja nih lewat di depannya rumah hantu Darmo itu? Pernah sih ke situ pas kebetulan lewat ya. Ya. Kebetulan. Memang suasananya tuh serem banget. Iya. Energinya luar biasa di situ. Oke. Dan kayak pedagang-pedagang gitu kan, sering dipanggilin suaranya di situ gitu kan. Oh, ada yang Ya, manggil. Pak tahu tek Pak gitu. Ya. Pak ronde angsle gitu kan, sering itu. Jadi ya lumayan serem sih. Ya, lumayan serem ya. Lumayan serem. Terus kadang ada suara ketawa-ketawa anak kecil kepada bercanda Oke. kayak keluarga besar gitu kan ya. Oke, jadi seolah-olah masih ada aktivitas Masih ya ada di situ. aktivitas, tapi tengah malam memang. Menurut cerita-cerita Iya. orang yang pernah lewat situ. Pernah. Dulu tuh aku pernah juga sih Mas. Tidak sengaja, soalnya temenku itu ya kita jalan-jalan aja. Terus temenku tanpa bilang kalau kita mau ke sana gitu, dilewatin aja gitu kan. Terus aku nggak tahu kalau ternyata itu adalah rumah hantu Darmo kan. Ih, melihatnya tuh rumahnya kalau teman-teman mungkin pernah melihat fotonya ya, rumahnya tuh bener-bener gedong banget. Iya. Gede banget, tapi mungkin karena sudah terbengkalai cukup lama, jadi banyak tanaman-tanaman liar dan akhirnya rumahnya jadi ambruk dan lain sebagainya gitu kan. Dan beberapa temanku yang bisa lihat itu juga melihat banyak penampakan Iya, kayak pasti. pocong yang digantung terbalik. Iya. Terus Pasti ada itu. beberapa penampakan orang-orang yang berdiri dan kalau boleh jujur, aku ketika lewat di tempat itu pernah nggak sih Mas Danu berenang gitu? Berenang, kalau berenang itu kan kita pasti area sekitar kita itu kayak
meredam gitu loh. Kayak suaranya teredam, terus nafasnya pun juga jadi berat gitu. Itu hal yang aku rasain ketika aku lewat depan rumah itu. Jadi aku notice ini di mana sih kok rumahnya seserem ini. Iya. Soalnya beberapa kali juga nggak cuman 1-2 kali aku lewat di depan rumah-rumah terbengkalai, itu hawa atau energi yang terasa itu tidak seberat itu Iya, gitu loh. memang benar. Nah akhirnya ternotis kan, oh ini loh kamu nggak tahu tah, ternyata tempat ini tuh ada disebut-sebut adalah rumah hantu Darmo gitu kan. Dan ya kita tahu kondisi rumahnya tuh emang gede banget dan itu karena pesugihan ya. Pesugihan, Berarti karena pesugihan dan mereka melanggar janji dengan demitnya. Iya, benar. Akhirnya keluarga tersebut yang dikorbankan. Yang menjadi korban juga. Oke, cukup menarik teman-teman, karena sampai sekarang pun juga tidak ada cerita pasti ya Mas, Iya. penyebabnya gimana, penyebabnya karena apa, dan juga tidak ada tanggal pasti, nggak ada orang yang bisa ngasih informasi Nggak pasti ada, nggak kapan keluarga ini menghilang atau mungkin kapan rumah ini dibangun, Iya. terus kapan mulai kosong, itu nggak ada. Tapi yang jelas dari rumah gedong ini yang awalnya kokoh sampai bisa akhirnya ambruk sampai Iya. jadi sangat ringkih kayak gitu, itu Iya. berarti kita bisa mengasumsikan kalau rumah itu udah cukup lama kosongnya ya. Oke Mas Danu, kan sekarang nih topik pembahasan kita adalah tentang rumah atau bangunan berhantu atau bangunan yang kosong Iya. gitulah. Kalau Mas Danu sendiri nih pernah nggak secara tidak langsung bersinggungan atau mengunjungi sebuah gedung yang meninggalkan kesan kalau kayaknya ini berhantu atau kayaknya ini ada sesuatu yang tertinggal gitu? Ada sih Sam ya. Jadi ini kejadian di Bojonegoro waktu itu. Oke. Tahun sekitar 2014 gitu kan. 2014 itu berarti berapa tahun yang lalu tuh? 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu gitu Iya. kan. Jadi ini kan aku kerja di kantor nih, terus dapat kontrakan baru. Itu kan biasanya kantor kan kontrak-kontrak gitu Iya, kan ya. Nah, jadi kita dapat bangunan itu yang terbengkalai lama gitu kan. Akhirnya udah ini aja dibuat kantor karena tempatnya juga strategis gitu kan. Oke. Dari bangunan awal itu juga sudah kesannya sudah wow gitu ya, sudah bikin apa ya? Ya pasti horor gitu loh. Nah, terus mulai nih dibangun. Kita bangunnya pakai vendor, termasuk ngecat atau renovasi lain-lain atau tambahan bangunan gitu kan. Nah, dari situ si vendor ini atau tukang catnya bilang ke aku, Mas Danu, ini maaf Mas, ini sudah saya cat sudah 3 kali. 3 kali itu tapi tetap ada kayak bercak darah gitu. Oh. Kebetulan perusahaan saya dulu itu ikonnya warna kuning, jadi temboknya tuh dicat kuning gitu. Oke. Jadi sudah saya bilang, pas itu dicat abu-abu dulu, biasanya netral gitu kan. Oke. Sudah Mas, sudah 3 kali. Tapi ketika kering itu kayak ada bercak darahnya gitu kan. Aku lihat sendiri tuh, ada bercak darahnya, memang kayak habis ada pembunuhan gitu kan ya. Waduh, serem banget nih. Nah, Oke. terus katanya si temen, maksudnya pernah sih dengar gini, itu kalau dipegang atau dirasakan gini, itu nanti didatengin sama yang punya darah gitu kan. Oh gitu. Ya namanya orang kepo ya gitu kan. Sebenarnya takut juga sih, cuman Oke. apa benar itu gitu kan. Terus saya pegang gini, diem gini, kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Terus malamnya aku biasa tidur di kos itu kan lampu pada padam semua, cuman ada cahaya yang buat angin-angin itu loh, cahaya di gang itu, gang apa, kos-kosan itu ya. Nah terus tengah malam aku terbangun, tapi bau darah gitu loh, bau anjir gitu kan, Oke. bau darah gitu, terus kok aneh gini suasana aja. Akhirnya aku balik badan, ngadep ke arah ke pintu, ada orang di situ, iya loh. Jadi cewek yang kayaknya ngesot gitu kan, aku tidur di dipan nih segini. Oke. Jadi kalau orang ngesot itu kan pas di muka ketemu muka gitu kan. Muka ketemu muka. Jadi rambutnya itu disilak gini ya. Oh, silak ada gini. poninya. Ada Kayak poninya. heeh. Terus matanya tuh kayak putih, yang hitam-hitamnya kecil gitu kan. Mukanya udah hancur Oh, oke, gitu kan. Oke. Terus habis itu gini, lah ini siapa gitu kan. Coba bayangin, mau lari-lari kemana? Iya betul, di pojok soalnya Mau kan. teriak gimana gitu kan. oke. Ya udah aku cuekin aja. Terus tapi ya
setengah-setengah sadar, setengah-setengah enggak itu ya. Dan dia tuh cerita gitu loh. Kayaknya aku disuruh mendengarkan ceritanya dia. Jadi Oke. rasa takut, rasa apa itu memang ada, tapi kayaknya di dunianya dia gitu loh. Oke. Jadi dia itu cerita itu darahku. Ya, Oh, yang bercak merah, yang bercak merah dipegang sama Mas Danu tadi. Oke. Itu darahku gitu kan. Aku dibunuh di tempat itu. Tapi aku ini orang yang sombong, orang yang suka menyepelekan laki-laki terutama ya. Akhirnya dia kena batunya gitu kan. Kena batunya, dia dihabisi sama 2 orang di situ. Nah, dihabisi itu posisinya di kamar itu, kamar tempat si tim Bercak saya darah, itu, bercak darah itu bercak darah ada, itu. Dia dihabisin di situ, dipukul kakinya, dipukul kepalanya, mungkin yang ditutupin ya itu hancur gitu kan. Betul. Nah, terus diseret kamar mandi, diinjek-injek juga, pokoknya dianya ya habis-habisan gitu. Karena yang ya cowok ya, dihabisin gitu kalau orangnya seperti itu ya apes lah gitu ya. Betul. Nah, terus habis gitu diseret lagi, diinjek-injek lagi, habis itu diseret lagi ke kamar yang tadi. Disitulah dia sudah kehilangan nyawa, jadi dibenturin itu sampai meninggal dunia dia gitu kan. Nah, terus untuk meninggalkan jejak itu di belakang itu kan ada halaman yang rimbun gitu ya. Jadi dia ceritanya gini, aku dibunuh dan dimakamkan, dikubur di belakang bangunan ini. Posisiku duduk gitu kan. Nah, terus ya gimana ya? Ya sangat. Nah, terus oh ya udah gitu loh. Dia cuman pengen bercerita aja gitu kan. Nah, besok paginya nih aku ngecek di situ. Ya dengan rasa penasaran gitu kan ya. Kok auranya itu bener-bener pekat banget gitu. Oh, kamu datang ke belakang. Kalau belakang halaman, kantor itu memang saya sengaja datang lebih pagi karena memang ya biar tahu persis gitu kan ya. Nah, di belakang itu memang ada gundukan tanah. Itu kan terus dikasih patokan kayu, balok kayu gitu. Cuman itu aja sih. Oh, jadi masih ada. Masih ada. Itu kejadiannya dia cerita tuh sekitar tahun 70-an gitu. Sekitar tahun 70-an. Jadi kan tahun-tahun segitu kan memang sepi atau gimana gitu ya. Mendukung lah untuk membunuh gitu. Iya, mungkin belum terlalu, beritanya juga nggak ada soalnya sosmed nggak kayak sekarang gitu kan. Mungkin kalau ada kejadian kayak gitu terjadi sekarang sepertinya akan bakal terungkap juga. bakal cepat viral gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, bercaknya itu sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang masih ada. Sampai resign. Aku pindah sampai resign tuh masih ada. Masih ada. Iya. Jadi dia tetap di situ. Iya, tetap di situ. Nah, jadi ada nih sesuatu yang lain, bukan hanya cuman korban pembunuhan aja, tapi makhluk dari zaman-zaman Belanda itu ya. Nah, sampai itu ada penghuni lain yang dari zaman Belanda itu kan. Dia sebenarnya minta tumbal gitu loh. Cuman aku sih ya batin lah ya, berharap janganlah di sini tuh orang-orang tumpuan keluarga semua gitu kan. Nah, terus dan ke setiap harinya itu diselimuti suasana mencekam meskipun itu jam-jam kerja. Meskipun siang hari. Meskipun siang hari. Jadi kayak di kamar mandi sendirian gitu kan, kayak gimana gitu. Sampai cewek-cewek itu, teman-teman cewek itu kalau ke kamar mandi kalau pipis itu nggak berani sendirian, pasti 2 orang. Jadi pintunya dibuka sedikit, satunya nunggu di luar, jaga-jaga yang kalau ada yang masuk gitu kan. Saking takutnya ya Mas. Saking takutnya. Terus kita kan jam kerja 8:30 sampai 4:30. Betul. Nah, di pukul 16.25 ini sudah pada baris untuk ke fingerprint itu. Iya, dia cepet-cepet pengen pulang gitu kan. Saking suasana mencekam gitu kan ya. Nah, itu terjadi lama banget itu. Jadi sampai nggak ada orang yang stay di situ. Nah, ini ada satu temen di kantor itu yang pengennya ngirit, nggak kelong duit kos gitu kan ya. Terus tidur di situ. Nah, malamnya dia tuh didatengin cewek, sama dia cerita itu kayak rambutnya tutupi separuh gini kan. Nah, terus dia pakai baju kemanten. Nah, terus tangannya itu digandeng gitu loh. Kayak dia tuh kayak kan kalau itu kan anyep-anyep gimana gitu ya, orang makhluk gitu kalau gandeng gitu ya. Dingin. Terus dia kebangun, kok kayak saya digandeng gitu kan. Nah, terus dia keluar kantor itu sekitar habis
habis sholat habis subuhan itu ya. Ya. Nah di situ dia sampai keluar kantor sampai pagi baru berani masuk gitu kan. Terus paginya bilang ke aku, Danu, tempat kosmu masih ada kamar? Oh ada pak. Dia nggak berani ke situ gitu kan. Nah terus temanku juga tidur situ karena pulangnya kemalaman gitu kan. Sama, ada penampakan yang sama gitu loh. Jadi ada hantu yang matanya itu putih terus hitam-hitamnya itu kecil gitu, kecil tuh. Terus rambutnya ketutup separuh gini, sama gitu loh. Semua cerita seperti itu. Nah terus dari situ yang lebih parah lagi itu kan sudah berjalan beberapa bulan gitu kan. Ada teman saya cewek gini, Mas, di kantor ini tuh suasananya mencekam banget ya. Oh ya, kamu juga ngerasain? Iya. Terus aku cerita kayak tadi gitu kan. Cerita kayak tadi, kayaknya dia tuh, oh iya, kayak nggak percaya gitu kan ya. Kayak nggak percaya. Terus akhirnya udah sore nih pulang gitu kan. Paginya dia cerita, Mas, aku didatangi orangnya Mas gitu kan. Jadi dia waktu mau tidur jam 9 di kamar sudah mencekam gitu kan. Akhirnya dia manggil ibunya, Bu, aku kancani turu Bu gitu kan. Temenin tidur gitu kan. Nah terus tengah malam dia bau darah gitu kan. Terus bangunin ibunya, Bu, sampean bau darah gitu. Enggak, kamu main mungkin gitu. Enggak, main udah selesai gitu kan. Nah kayaknya ada orang di bawah dipannya itu. Kan dipan itu kan di bawahnya itu kan masih bisa ditempatin orang. Ya Mas, kolongnya itu kan masih bisa ditempati itu kan. Nah jadi dia tuh mau pipis juga takut gitu kan. Pokoknya serem banget waktu itu. Padahal sebelahnya ibunya yang dia takutin. Ibunya di hantunya itu. Saking parnonya ya. Saking parnonya itu. Nah, jadi kamu mau turun. Kenapa nggak berani turun waktu itu? Kan takut mas orangnya kan di bawah. Ketika kakinya turun takutnya ada tarik gitu. Serem banget sih. Iya. Begitu sih. Merinding sih sebenarnya. Nggak boleh nih. Nah itu. Jadi bisa juga nih dari teman-teman mungkin dengar cerita ini ada yang kepo atau bahkan ada yang nggak percaya gitu kan. Ya, mungkin pasti. bisa datang mencoba sensasinya. Mungkin kalau nggak percaya juga boleh. Ya, gitu. Jadi mungkin makhluk ini mendatangi orang yang merasakan keberadaannya gitu kali ya. Keberadaan, iya. Atau mungkin nggak percaya atau pengen tahu gitu kan, gitu. Dan ini benar-benar saya rasakan sih terjadi pada diri saya tuh. Itu sih pengalaman saya gitu kan. Tapi ini nih, kalau misalkan kita bahas gedung tua, gedung terbengkalai itu kan kita biasanya gini Mas. Ada hal-hal yang kita rasakan tidak seperti biasanya. Ketika kita berada di gedung-gedung atau ruangan-ruangan yang ya digunakan secara aktif beraktivitas gitu ya. Kan tadi cerita Mas Danu adalah tentang gedung atau bangunan yang udah lama terbengkalai terus akhirnya dijadiin kantor. Dulu nih aku kerja Mas di proyek. Tahu sendiri kan ya kalau proyek-proyek gedung bertingkat itu kan pasti ya satu lantai selesai, lantai berikutnya dibangun, lantai bawah ini pasti kosong atau rimbu gitu loh, kayak pasti bakal akan banyak material-materialnya gitu. Dulu di proyekku itu tiap jam 8 itu clear area. Ada satu gedung yang udah jadi. Gedung ini tuh gedung panel. Nah, gedung panel ini nanti akan terhubung sama gedung utama. Jadi di gedung panel ini ada pintu gitu loh, Mas. Ada pintu yang ya udah pintunya belum berfungsi soalnya gedung utamanya belum dibangun gitu kan. Terus waktu itu aku pulang jam 9. Proyek lah, malam-malam lah pasti pulangnya. Pulang jam 9. Ternyata pintu itu kebuka. Terus ada cewek. Terus ada cewek kan. Akhirnya ya udah, aku ya kalau dibilang terbiasa ya nggak terbiasa juga, tapi itu hal yang lumrah gitu aku anggapnya. Pulang ke rumah aku tanpa cuci tangan cuci kaki aku langsung masuk rumah rebahan. Waktu itu ayahku masih ada. Langsung masuk ke kamarku di ambang pintu gitu. Mbak sudah cuci tangan cuci kaki? Belum. Dang cuci tangan cuci kaki. Setelah ngomong kayak gitu ayah berbalik dan di belakang ayah tuh ada cewek. Kaget dong. Waduh, ikut sampai rumah nih gitu kan. Terus habis gitu sudah selesai aku cuci tangan cuci kaki. Anjir merinding. Setelah itu dimimpiin. Mimpi lah.
Setelah itu ya, entah ke bawah mimpi sugesti atau apa, dimimpiin. Dia di situ. Tapi gini, bukan aku berada di tempat di tanah itu, tapi belum ada aktivitas pekerjaan apapun. Jadi sosok ini adalah kembang desa, kayak kembang desa, seolah-olah itu kembang desa yang, mohon maaf sedikit, itu dia diperlakukan tidak baik oleh pemuda di sana gitu. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Bunuh diri berarti. Ya, kelihat yang aku mimpikan seperti itu. Paginya aku make sure ke QC ku. Mbak, emangnya pintu ruang panel atas itu emang kebuka tah? Nggak pernah. Ruangan pintu itu tidak pernah terbuka semenjak dia terpasang. Soalnya gedung utamanya belum ada, belum bisa dihubungkan gitu kan. Oke, ya udah, berarti dalam artian kalau misalkan gedung-gedung yang lama atau yang cukup rentang waktu tidak digunakan, atau kalau misalkan kita di sini kan ada aktivitas dan lain sebagainya, itu kan energinya beda tuh, Mas. Beda kan. Apalagi kalau misalkan kita ke gudang atau ke tempat-tempat yang banyak barang-barang berantakannya gitu kan. Nah, kenapa nih? Aku selalu bertanya-tanya, kenapa kok setiap gedung tua, gedung yang tidak pernah digunakan, gedung terbengkalai itu selalu identik dengan energi-energi negatif gitu sih, Mas. Kalau menurutku sendiri, menurut aku sendiri itu karena mungkin yang pertama tidak terawat, kotor. Terus habis gitu mereka akhirnya, ya kita ini kalau misalkan mau dibahas pun juga sudah dituliskan gitu kan, kalau kita itu hidup berdampingan dengan makhluk Tuhan yang lain gitu kan. Jadi pada akhirnya semua makhluk itu butuh tempat berlindung. Betul kan? Betul. Pada akhirnya kalau misalkan ada memang bangunan terbengkalai atau tidak ada aktivitas dari manusia gitu, itu adalah lokasi yang baik. Atau bukan baik sih, lokasi yang akhirnya digunakan mereka untuk berlindung juga. Betul. Nah gitu, jadi mungkin menurut Mas Danu memang seperti itu ya. Kalau kita mengunjungi sebuah tempat yang sudah lama tidak digunakan atau lama terbengkalai, itu pasti hawanya beda. Betul. Lebih sesak. Kalau kita mau mengambil nafas itu pasti lebih berat. Dan juga terkadang merinding. Ya kan, betul ya Mas ya. Jadi mungkin nih dari teman-teman semua penonton, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan dan juga sudah diterangkan bahwa kita itu hidup berdampingan, pesan dari aku dan Mas Danu adalah untuk tetap selalu menjaga adab dan sopan santun dimanapun kalian berada, entah itu di bangunan yang berpenghuni ataupun tidak berpenghuni, karena ya kita hidup berdampingan. Jadi kalau bisa kita menjaga itu supaya keseimbangan hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut itu tetap terjaga gitu. Kalau misalkan nih Mas, pernah nggak ada kejadian yang mungkin Mas Danu alami ketika di gedung tua, ataupun pernah dengar cerita di gedung tua, cerita horor atau mungkin pengalaman yang kurang, mungkin pengalaman yang tidak masuk di akal gitu? Kebetulan cerita yang sangat terngiang-ngiang itu cerita yang tadi itu ya. Oke, berarti ceritanya kalau mungkin ini beberapa aku pernah sih Mas. Mungkin karena kita tadi sudah menyebutkan kisah, kita sudah sempat menyinggung tentang rumah hantu Darmo. Pernah ke Lawang Sewu? Pernah. Itu kan kalau misalkan kita mau pikir secara logika, di siang hari, dia punya banyak sekali akses sirkulasi udara. Betul. Apa yang Mas rasain waktu di Lawang Sewu? Itu meskipun banyak orang, tetap horor lah ya perasaannya kan? Kan? Karena itu kan punya ribuan kisah di situ, terus penyiksaan atau penganiayaan juga ya itu gitu. Jadi seperti gini Mbak Is. Jadi seperti yang saya cerita Dara tadi, itu kan pasti
dia ngasih tanda gitu kan. Iya, Bahasanya saya pernah dianiaya di sini. betul. Terus tempat kayak Lawang Sewu itu di sini ada pernah kisahku, ada kejadianku. Betul. Jadi jangan sampai orang itu mengabaikan Ya. hargai saya yang pernah hidup di sini gitu kan. Itu sih. Kalau misalkan waktu aku yang ke Lawang Sewu tuh, Mhm. itu kan dulu pernah tuh apa ruang bawah tanahnya sempat pernah dibuka kan. Mhm. Terus akhirnya ditutup karena terlalu sering banyak kejadian horor yang digunakan untuk uji nyali Iya. itu kan. Mhm. Jadi waktu ketika aku ke Lawang Sewu, aku ke rooftopnya Mas. Kan di gedung ada naiknya lagi tuh loh. Iya. Jadi kayak di lotengnya gitu. Iya. Itu entah kenapa selalu ada perasaan diperhatikan. Kayak Kalau- ada yang ngawasi gitu iya, ya. Oh. kayak ada. Mungkin kalau misalkan banyak orang terus ada satu mata yang selalu memandang ke kita atau melihat kita terus secara intens itu kan Terasa pasti. iya, pasti ada perasaan tidak nyamannya kan. Betul. Itu yang aku rasain waktu ke Lawang Sewu itu. Lawang Sewu. Jadi setiap kali berpindah tempat, dia kan punya banyak sekali lorong gitu kan. Dari lorong satu ke lorong lainnya, tervisualisasi yang menyaksikan atau yang memperhatikanku tuh berubah-ubah. Kebanyakan, Oh, iya. kan entah perasaan, entah parno atau apa, tapi beberapa orang yang mungkin sensitif, itu mereka secara tidak langsung bisa memvisualisasikan meskipun dia tidak bisa melihat secara langsung, Ya. gitu kan. Jadi kalau misalkan kita lebih apa ya, kayak bahasanya tuh bukan tidak peduli ya. Kalau Ya. kita berusaha skeptis, ya mungkin itu akan kita anggap sebagai mungkin ada orang yang tidak sengaja lewat terus memperhatikan kita gitu. Ya. Tapi untuk orang-orang yang sensitif, Iya. perasaan itu akan berbeda gitu kan Mas Danu. Jadi dari hal-hal yang kita sampaikan, yang kita ceritakan, mungkin dari teman-teman yang nonton episode On Mystery kali ini ada pengalaman nggak di gedung tua yang mungkin nanti akan kita arrange nih, mungkin untuk bisa kita ceritakan di episode-episode yang lain gitu. Dari Mas Danu ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya ceritakan aja lah di komen-komen tuh ya. Itu aja sih. Mungkin buat pengalaman kita juga nantinya gitu. Oke. Jadi Mas Danu, sebelum kita closing nih, Ya. dari hal-hal yang sudah kita bahas, Ya. dari hal-hal yang mungkin tadi kita singgung tentang gedung-gedung tua terbengkalai, gedung kosong, bangunan-bangunan yang jarang digunakan untuk beraktivitas. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Kok bisa ketika kita mendatangi tempat itu ada perasaan-perasaan atau hawa-hawa negatif mencekam yang kita rasakan? Ya. Memang kita itu berdampingan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu ya. Ya betul. Kan kayak kecelakaan di jalan atau mati-mati atau orang mati yang nggak wajar. Betul. Itu kan cari tempat dia. Ya. Nah, kalau dia menempati rumah sih kayaknya nggak mungkin, masih karena ada energi manusianya Ya, gitu kan. betul. Dia pasti energi. tempat yang sepi, yang dingin gitu kan. Itu tempat-tempat bagi dia yang paling nyaman gitu kan. Nah, jadi apa ya? Jadi menjadi hawa tersendiri, betul. energinya ada sendiri Energinya gitu. terasa di situ. Terasa di situ gitu. Karena mungkin dia bersemayam di situ ya. Iya, Jadi beberapa hal yang perlu dilakukan kalau misalkan kita mau menempati tempat yang sudah lama tidak digunakan adalah ya kula nuwun permisi, Nuwun sewu, minta gitu kan, izin ya, gitulah. minta izin, ya. Sebagaimana kita kalau misalkan bertamu di rumah kerabat atau apapun, Iya. karena secara dituliskan pun kita semua hidup berdampingan Hidup dengan berdampingan, betul. ciptaan Tuhan yang lain. Jadi Iya. sepertinya sekian Ya. yang bisa saya dan Mas Danu sampaikan. Untuk apapun, entah teman-teman sekalian merasa bahwa hal ini
tidak masuk di akal ataupun hal-hal ini tidak bisa dilogika atau masih bisa dipikir nalar, Ya. itu adalah keputusan teman-teman sekalian. Tapi yang perlu kita pahami adalah kita hidup berdampingan. Betul. Dan secara tidak langsung, percaya atau tidak percaya, mereka ada di sekitar kita. Jadi tetap fokus, meskipun kita semua adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan sempurna, tapi Ya. kita tetap harus menghormati makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, betul. Sampai jumpa di Sampai jumpa. episode on misteri selanjutnya, dan nantikan pembahasan-pembahasan misteri yang lebih menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.